Mil, ada apa Mil? Sit dulu. Nah, karena ini episode terakhir, jadi kita ngundang spesial guest star dari Birpat sendiri. Yeay. Oke. Nah, boleh dong pertama-tama kita kenalin dulu siapa-siapanya anggota-anggota Birpatnya. Bener gak Kang Gia? Ya, betul. Betul. Oke, pertama dari sebelah sini deh. Halo, perkenalkan nama aku Ayu Nikmatullah Sarola, biasa dipanggil Ayu. Aku angkatan 2021 dan aku sebagai Ketua Biro 4 periode 2023-2024. Jadi yang selama ini jadi kabir, yang selama ini membantu kita itu adalah Teh Ayu. Lanjut boleh, silakan. Halo, aku Randy Ariel Lestian, angkatan 2022. Aku sebagai sekretaris Biro 4. Sok siapa sok? Perbut. Hai, aku Manda, angkatan 2021. Aku PJ Sosmed. Halo semuanya, aku Cai, aku dari angkatan 21, aku pemegang PJ Mading. Halo semuanya, aku Azahra dari angkatan 22, aku pegang PJ Mading. Halo semuanya, perkenalkan aku Regia Ramadina Repalgian, angkatan 2022. Aku sebagai PJ Podcast, ya benar kan? Halo semuanya, nama aku Marcel Emilian Ibuana Saputra. Aku dari angkatan 2022 dan aku di sini sebagai PJ Sosmed. Oke, terakhir. Lahir kalian pastinya kenalan dong, kan kita kepo. Oh iya, boleh dari sebelahnya dulu. Aku terakhiran nih. Oh, aku dulu ya. Halo, saya Mugi Agustian Rahmat dari angkatan 21. Saya sebagai PJ Podcast. Oke, terakhir ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mila Aulia. Aku dari angkatan 2022. Aku di sini sebagai host podcast. Mil, Apa-apa? aduh, jadi ini kebanyakan ya Keo di kameranya Keo. Jadi kayaknya kita mau wawancara Kabir sama sekretaris dulu ya. Boleh. Ya. Berarti yang gak wawancara boleh ke belakang Ya, dulu. nanti diwawancara kok satu-satu. Oke, silakan. Kerasa ya? Gak kerasa ya? Saya biasanya ngedit sekarang. Iya, deg-degan di sini belakang layar. Sekarang di depan kamera. Oke, Mil. Di sini tinggal Kabir sama sekretaris Mil. Ada pertanyaan nggak Mil? Ada pertanyaan nggak Mil? Ada dong, pastinya Apa ada. tuh? Nah, gak akan digigit kok. Jangan takut, ini gak akan digigit. Ngapain Kabir takut? Wih. Kan kabir kita sangat ini. Oke, Teh Ayu. Kan Teh Ayu di sini sebagai kabir nih ya. Perasaannya tuh gimana sih sebagai kabir Biro 4 gitu? Perasaannya ya capek sih, cuman ya dibawain enjoy aja gitu. Udah gitu doang. Gitu aja. Oke. Seru menurut aku, karena aku enjoy ya sebagai Kabir Biro 4. Jadi gak ada tantangan yang terlalu berat karena aku menjalannya dengan senang hati. Tapi emang ya kalau misalnya dijalankan dengan senang hati itu semuanya tuh terasa kayak wah enteng gitu. Bener banget nih. Nah Randy, kamu kan sebagai sekretaris nih, gimana perasaan kamu pas tahu kalau kamu tuh ternyata ditunjuk jadi sekretaris Biro 4? Iya seneng sih, tapi sebenarnya sebelumnya belum pernah ya jadi sekretaris, jadi lebih tantangan aja sih buat. Kan dia ada pertanyaan? Ada dong. Aduh. Ini ya, soalnya mic-nya cuma 2 nih. Ayo. Aduh, kita kan satu angkatan nih yuk, udah kenal lebih lama nih yuk. Cuma kan yang lebih lama di S1 kamu yuk. 2 periode kan. Dulu pas
periode 1 jadi apa sih? Sekarang kan jadi kabir ya di Biro 4. Kemarin di periode 1 jadi apa sih? Boleh. Nah, kebetulan waktu periode 1 aku jadi sekretaris kayak Randy Di Biro 4. Terus di periode kedua aku naik jabatan jadi leader. Berarti next periode Randy yang naik jabatan jadi kabir. Bisa ya? Waduh. Randy, guys. Aduh. Siapa yang setuju angkat kaki? Aduh. Setuju tuh pada Ayo support nih. lanjut. Dicoba nggak ya? Harus dong. Oh iya Randy, kamu kan bilang tadi sebagai sekretaris itu adalah tantangan. Kira-kira tantangan apa aja yang kamu alami secara selama jadi sekretaris Biro 4? Mungkin anak-anaknya rewel kah, susah dibilangin. Tantangan ya, enggak sih. Jadi tantangannya tuh kan karena nggak tahu harus ngapain ya, kayak pertama kalinya nyatet notulensi gitu, apalagi harus bikin jadwal konten tuh kan nggak tahu ya pertamanya harus gimana. Nah, aku tuh dapat bantuan dari Teh Ayu juga, mantan sekretaris kebetulan sama lagi Biro 4, jadi banyak kebantu banget gitu. Oke, ini sebagai kabir sama sekretaris apa sih tantangan terbesar di Biro 4 tuh apa sih? Ada gak? Dari kabir dulu deh. Ada dong. Nah, gini guys, kalau Biro 4 tuh kan prokernya rutin ya. Dari awal periode sampai akhir periode, kita tuh non-stop. Kita tuh update sosmed terus-terusan selama 1 bulan, 4 minggu, 5 hari. Jadi, kadang-kadang kita tuh suka kepecah fokus ketika kita lagi ngelaksanain proker besar. Karena kita juga harus fokus ke konten. Dan di sisi lain, kita juga join divisi lain. Jadi kita harus pintar-pintar bagi waktu, kapan ke divisi ini, di sisi lain konten harus jalan. Mungkin tantangannya itu sih buat aku dan yang lainnya juga. Berarti permasalahannya itu adalah kita harus benar-benar update konten terus ya, ingat terus ya. Terus harus saling mengingatkan juga kalau di Biro 4 karena itunya adalah konten rutinan. Tuh. Tapi kalau udah biasa gampang kok, santai. Di Biro 4 tuh seru. Asli guys. Paling seru. Asli, nggak bohong, bener gak Kang Gia? Iya gak sih? Iya betul. Tuh. Buat tantangan terberat buat sekretaris nih apa nih? Sama aja sih sebenarnya, jadi harus kepecah fokusnya yang susahnya, tantangannya itu. Jadi harus bisa ngebagi aja sih, jam segini harus fokus ke Biro 4, ke job desk yang lain juga gitu. Iya gitu. Oke, oh iya Randy, kan kamu di sini sebagai sekretaris otomatis kamu kayak bikin schedule, terus kamu juga yang ngingetin. Boleh nggak sih kayak kasih tahu gambaran kamu sebagai sekretaris di Biro 4 itu ngapain aja gitu selain itu? Ada nggak sih kayak job desk lain? Job desk lainnya itu sih setiap rapat biro tuh kayak nyatet notulensi, terus ya bikin jadwal konten juga, nyusun tanggal segini konten apa gitu-gitu, dan juga ngingetin di grup, terus juga ya bikin surat gitu-gitu ya. Gitu. Nah, ada gak sih kayak kamu kelupaan gitu, kayak aduh aku lupa ngingetin si ini jadi nggak upload, itu gimana solusinya? Pernah sih, tapi kan karena saling membantu aja ya, jadi kadang Teh Ayu yang sadar gitu atau yang lainnya juga sadar, jadi kebantu juga. Iya, Biro 4 tuh solid guys, pokoknya kita tuh saling membantu. Karena tuh gak ada ya misalnya di grup diri doang atau gimana, kita tuh saling respon. Mantap pokoknya emang. Oke, yuk. Ini Biro 4 tuh Biro Informasi dan Komunikasi kan? Aku kan di sini sebagai anggota biasa gitu, jadi kurang tahu ya, kurang apa ya. Jadi pokoknya ada ini gak sih? Ada syarat informasi gak sih buat di sosmed Biro 4 tuh? Kayak misalkan aduh minggu ini gak ada konten sama sekali atau seret banget gitu informasinya. Pernah gak sih ngalamin gitu? Menurut aku gak ada sih, soalnya kita kan kontennya udah terjadwal ya. Jadi pasti selalu ada dan kontennya rutin, itu aja, kayak misalnya Bitter English atau The More You Know. Jadi selalu ada konten sih. Ditambah konten-konten dari luar kayak media partner dan sebagainya. Jadi gak pernah kehabisan konten ya kita, Randy, malah kebanyakan. Nah, Teh, aku mau nanya, gimana cara kerja Teteh sebagai kabir Biro 4 kerja sama kabir lain gitu?
itu kan pasti harus ada komunikasi juga tuh ya. Itu pernah nggak sih kayak apa ya? Gimana cara Teteh menjalankan tugas Teteh sebagai Kabir Biro 4 ke biro-biro lain? Nah, kebetulan Kabir juga punya grup sendiri guys. Jadi untuk koordinasi dan lain-lain pasti diobrolin di grup Kabir. Misalnya aku telah koordinasi di grup Biro 4 nih. Oh, laporannya gini-gini. Aku laporan di grup Kabir. Ini hasilan dari rapat Biro 4 dan lain-lain. Terus ada ketum juga di grup itu, ada waketum. Jadi ya koordinasinya gampang. Tapi pernah nggak sih miskom gitu sama Kabir lain gitu? Kalau Biro 4 sih nggak ada ya. Kalau misalnya biro lain dan biro lainnya itu sering. Karena kalau kita mah terstruktur. Gila, Biro 4 keren Iya. banget. Oke, Kak Ayu, mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat Kabir sama sekretaris. Nah, Kak Ayu, apa harapan Teh Ayu ke depannya untuk Biro 4? Harapannya ya, yang pasti harus lebih keren di periode selanjutnya. Kontennya semoga lebih asik dan lebih aktif. Terus Acel for Kabir. Setuju gak? Acel for the next Kabir. Si Acal gak seneng tuh. Oke, kayaknya saya di rumah mau mempersiapkan menjadi Kabir ya. Gak apa-apa Cel, kan kita dari Teh Ayu, dibantu Teh Ayu juga, bener Iya, gak? bener. Oh, gak apa-apa, Kabir Biro 4 cuy. Let's go Acel. Let's go Acel, let's go. Nah, untuk Randy mungkin Anda ngasih kayak saran-saran buat teman-teman di sana yang mungkin nanti mau masuk ESA dan akan menjadi sekretaris Biro 4, apa aja sih yang harus mereka siapin gitu? Yang harus disiapin tuh perbanyak nanya sih ya. Karena kan aku juga dulu belum pernah banyak nanyanya ke Teh Ayu ya. Ya banyak nanya ke sekretaris-sekretaris periode sebelumnya gitu. Ya. Itu berarti banyak yang nanya ya? Iya, banyak tanya. Memang kunci dari semua hal itu Bertanya. Bertanya, bener. Kalau misalnya malu bertanya, nanti sesat di jalan. Oke, terima kasih buat Ayu sama Randy. Enggak, mungkin ada pertanyaan dulu dari anak-anak di belakang kamera buat Kabir dan sekretaris, ada gak? Oh, kelamaan ya? Oh, ya udah. Oke. Udah lanjut ya. Buat PJ apa Mil sekarang Mil? Kita sekarang panggil PJ Sosmed. apa ya? Sosmed dulu dah. Boleh, sosmed. Oke, makasih Bu Kabir dan sekretaris. Aduh, satu orang doang nih. Calon Kabir kita, calon Kabir Biro 4 Kabir. kan? gitu lah. Mil, bentar, ini sambil nunggu yang ini kayaknya yang ini dicopot dulu deh gitu ya. boleh. Jadi dipegang aja gak apa-apa Marin Ya, ya. soalnya itu agak ribet ya Pak. Iya, ini tuh agak bukan ribet. Emang mejanya aja yang rusak gitu. Ini mau minum gak ya? Boleh. Bentar ya. Sorry banget ini, Cel. Ya nggak apa-apa, santai. Nah, sekarang di sini ada 2 orang manusia yang menjabatkan diri sebagai PJ Sosmed. Boleh kenalan? Halo. Kenalan dulu. Tak kenal mah kata sayang. Iya betul banget. Kayaknya harus kenalan biar sayang. Gitu sih kamu. Halo, aku Manda, PJ Sosmed angkatan 21. Halo, dan aku Marcel Mileni Buana Saputra dari angkatan 22 dan aku sebagai PJ Sosmed juga. Oke. Berarti di sini ada Kang Manda sama Kang Acel. Oke, Mil. Nah, Oke, untuk pertanyaan. Aku ada pertanyaan buat kalian. Apa nih? Apa tuh? Boleh dijelasin gak sih kayak job desk sosmed itu ngapain aja? Job desk sosmed ya? Buat sosmed sih kita pas awal-awal tuh nentuin desain ya buat di sosial media ESA, di IG ESA. Jadi kalian yang belum follow ESA sekarang juga follow. Follow gak? Hah? Follow gak? Di sini ya? Follow gak? Di sini. Di sini follow biasa, follow. Iya, terus apalagi nih Kang selain bikin desain? Selain bikin desain, apalagi ya kita? Bikin konten. Oh iya, itu kita bikin konten buat kayak peringatan Hari Nasional kayak gitu. Terus Better English sama The More You Know, itu kita yang bikin template-nya.
Pantesan IGSA keren-keren ya. Iya. Nah, ternyata jadi dua orang ini yang membuat. ya jadi di balik sosmed IGSA tuh mereka yang edit template-nya gitu. Apresiasi. Yeay. Oke, Manda, Acel. Ya. Ada pertanyaan nih. Kalian pernah gak sih miskom gitu? Kayak bikin desainnya salah atau miskom lah gitu, kalian berdua pernah gak sih? Alhamdulillah kita nggak ada di miskom sama sekali ya, karena kita tuh kompak gitu ya. Jadi selalu ada mengingatkan. Gila. Selalu komunikasi ya. Iya, kita kuncinya apa? Komunikasi. Balik lagi komunikasi guys kuncinya. Hubungan sejelek apapun yang penting Komunikasi. biar bagus lagi gitu. Hostnya. Nah, Teteh Acel, rasanya jadi PJ sosmed itu gimana? Waktu pas awal-awal jadi PJ sosmed nih. Kalau buat aku pribadi sih ya, karena ini juga pertama kalinya aku jadi admin atau jadi penanggung jawab sosmed gitu ya. Karena sebelumnya aku bukan dari biro 4 juga gitu. Jadi pas awal-awal tuh pasti adalah yang ngerasa kayak aduh takut gimana ya, nanti takut bisa jadi jelek atau apa gitu. Tapi setelah dijalani ya alhamdulillah lancar-lancar aja karena bantuan dari Kabir dan teman-teman biro 4 yang lain juga. Kalau dari aku sih gitu. Acel gimana? Kalau dari aku awalnya sih sempat kaget juga ya kan, tiba-tiba jadi pegang desain gitu. Tapi semakin sini oh ya seru juga gitu ya kan, edit ternyata seperti itu. Berarti lanjut jadi Kabir biro 4 ya? Oh itu to be discuss yang masih dipikirkan dengan matang-matang itu. Ayolah. Bisa meren. Oke, Manda, Acel, ada gak sih kesulitan kalian sebagai PJ sosmed? Pastinya ada dong. Apa sih kesulitan kalian jadi PJ sosmed tuh? Kalau dari aku mungkin inspirasi sih ya, karena itu nggak bisa dipaksa gitu. Dan inspirasi itu datangnya tiba-tiba, entah kita lagi main game atau lagi makan atau apapun itu. Makanya itu sih yang bikin susah tuh, inspirasi. Iya sama sih aku juga, kadang kita nyari referensinya bingung ya. Ya itu kayak aku tadi awal kayak takutnya aduh jelek gimana gitu. Nah itu. Berarti kesulitan kalian itu adalah saat mencari inspirasi. Nah, ngomong inspirasi, kalian biasanya ada hal-hal unik kalau misalkan nemu inspirasi gitu tuh? Gimana ya Mil? Nanyanya Mil? Gimana ya? Pernah gak dapetin hal-hal unik untuk menjadi inspirasi konten gitu ya? Kayaknya ini bagus nih buat dijadiin konten. Ya kayak tiba-tiba lagi ada tikus lewat jadi ada inspirasi gitu. Ada gak sih? Mungkin Teh Manda dulu yang jawab. Kalau unik ya? Hah? Unik yang Ya, unik gitu. hal unik yang tiba-tiba jadi inspirasi terus dipakai oleh kontennya Teh. Kalau aku sih gak unik sih ini, tapi pokoknya aku kalau misalkan nyari inspirasi tuh kayak lihat yang lagi tren aja apa di TikTok atau di Reels gitu. Banyak tuh konten-konten di IG Esa yang yang lagi viral lah gitu. Boleh dicek juga ya. Kayak misalkan kemarin tuh kita bikin konten yang gue anak sasing. Gue anak sasing. Kalau yang belum lihat cek IG Esa langsung follow. Gimana Cel? Ada gak Cel? Kayaknya ini dibilang aneh tapi enggak juga gitu, karena kan kadang aku cuma duduk diam menghulang diam terus tiba-tiba tuh ada aja idenya tuh langsung langsung di spam gitu pokoknya. Aduh itu diserang. Oke, next pertanyaan selanjutnya nih. Pernah gak sih kelupaan upload? Nah, ya kelupaan upload. Sebenarnya kalau upload tuh tugas Randy sama siapa ya? Randy kan? Tugas Randy. Cuman kan Randy juga harus balik lagi kan ke mereka. Ini kontennya udah siap apa belum? Pernah gak sih lupa gitu? Pernah gak? Kalau lupa sih kayaknya nggak pernah ya, hampir nggak pernah. Iya aman-aman aja, tapi paling
telat ya. Iya, kalau telat. Tapi kita nggak lupa ya, tapi telat gitu. Tapi terus kenapa kita jarang lupa, soalnya diingetin juga guys sama sekretaris kita ya. Sekretaris kita keren banget. Berarti sekretaris Birpat sekarang keren banget ya. Ini udah belum? Ya, hari ini jangan lupa ya better English. Berarti komunikasinya lancar. Iya, Komunikasinya keren. lancar. Karena apa? Kuncinya komunikasi. Oke, password hari ini adalah komunikasi. Bagus nih buat preview editor. Komunikasi. Oke. Selanjutnya ada Gamil. Terakhir nih, yang terakhir. Terakhir nih ya. Belum, jangan dulu sedih. Kan belum beres. Nah, kayak perasaan Tete sama Acel jadi jadi PJ sosmed itu gimana perasaannya? Wah, gila, aku bangga banget gitu. Iya, aku bangga banget. Ini jujur ya. Iya sih, kalau dibilang bangga apa enggak gitu jadi Birpat. Iya, aku bangga jujur. Terus aku seneng juga anggota-anggotanya juga, soalnya pada welcome dan banyak membantu, bisa diajak kerjasama ya. Dan ini partner aku, bisa diajak kerjasama. Sebelumnya yang Manda kan 2 periode ya? Ya. Iya. Manda kan 2 periode. Nah, di periode sebelumnya di biro mana sih? Dan jadi apa gitu? Di periode sebelumnya tuh aku ada di Biro 1 akademik. Biro 1. Iya guys. Jadi anjlok ya ke sosial media. Ya, aku pas di Biro 1 itu jadi PJ ICC. ICC. Ya. Oh, ICC. Oke, Teh Manda, Acel, terima kasih ya. Mungkin terakhir. Ini benar-benar terakhir nih. Ada nggak sih kata-kata semangat buat PJ selanjutnya? PJ sosmed selanjutnya. Kata-kata semangat nih, biar mereka makin semangat buat ngedit. Buat PJ sosmed selanjutnya ya, semangat. Pokoknya aku mah yakin kalian bakal lebih kerennya dari kita. Ya, harus. Apalagi next kabirnya Acel. Ada kata-kata. Udah guys, abis diserang ini mah aku. Dadah. Oke, makasih Manda Acel. Terima kasih ya. Makasih. Terima kasih buat PJ Podcast. Oke Kang, kayaknya kita harus lanjut deh. Oh iya, follow IGS di follow gak? Follow. Intinya apa? Komunikasi. Oke, terima kasih. Oke Kang, kayaknya kita harus lanjut lagi deh. Iya Mil. Karena kan tugas Biro 4 itu bukan cuma sosmed Iya. sama podcast doang, Ya. tapi ada hal penting juga nih. Apa tuh? Betul, yaitu Betul. PJ Mading. Oke. Oke, buat PJ Mading. Silakan. Ya, perkenalkan. Aduh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum aku nanya-nanya nih, intinya apa? Komunikasi. Oke, di sini ada Azahra sebagai PJ Mading 1 dan Cai juga sebagai PJ Mading. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, aku mau nanya sebenarnya pertanyaan template sih sama PJ tadi, cuma ini penting banget kan buat teman-teman yang mungkin nanti mau join ESA masuk Biro 4 gitu. Apa sih job desk PJ Mading itu? Boleh, Cai? Jadi job desk PJ Mading itu gak bukan adalah seputar mading. Jadi kita kayak ngebuat mading gitu loh. Nah, kebetulan di kita itu ada 2 versi madingnya, ada yang digital juga fisik. Kalau yang digital itu biasanya kita seputar grammar gitu, ngebahas grammar, membedah grammar gitu. Karena kan kita sastra Inggris ya. Gimana ngomongnya? Sastra Inggris. Inggris. Ya gitu. Nah, kalau untuk mading fisiknya itu ada apa sih ya Zahra? Kalau mading fisik tuh kan pasti ditempel-tempel lah ya di mading. Kebetulan mading kita tuh ada di lantai 3 deket ruangan 303. Pinggir ini ya? Iya, di pinggir ini. Kita. Paling cuma nempel-nempel aja sih sama kayak inspirasi, kayak kan mading kita tuh bookflix ya Teh? Iya betul. Bacaan-bacaan kita apa aja sih yang menurut kita seru, terus suruh orang lain baca itu.
Nah, Itu aja sih. kan buat mading fisik kan nempel-nempel gitu ya, nyari-nyari buku yang menurut kalian seru. Pernah gak sih kalian minta rekomendasi ke temen kayak buku apa nih yang kira-kira seru gitu, terus buat ditempel di mading? Pernah gak sih? Pernah. Pernah? Aku Iya. juga sama Oh ya? pernah. Oh iya. Siapa nama temennya, boleh di-spill gak? No. No, namanya no. Siapa tuh? Amanda Indra Dewi. Oh bener, Indah Dewi. Iya. Kalau Jahre kan aku juga. Kalau Jahra Ada siapa? yang bantu juga tuh komite ada Oh, komite. Amor sama Fiona. Amor Kebetulan sama mereka Fiona. juga suka baca buku. Oh iya, terima kasih ya kepada kasih kepada Amor, mereka. Fiona, dan juga Teh Manda. Ya, oke. Nah, kan kalau misalnya mau majang mading digital itu kan harus ada perizinan dulu gak sih? Kayak Betul. itu sulit gak sih minta izinnya? Enggak sulit sih karena alhamdulillah awalnya kita kalau minta izin tuh ke Pak Dadi, ada ya Pak Dadi di Prodi. Beliau orangnya baik dan sangat fast respon. Cuman terkadang kadang suka lupa gitu beliau untuk nayangin. Lupa lagi ya? Iya, kita harus selalu ingetin kayak, Pak mohon maaf, madingnya belum tayang nih, TV-nya nggak nyala gitu. Tapi sekarang mading digital masih jalan? Kebetulan sekarang udah ganti, bukan Pak Dadi lagi tapi jadi Bu Elsa. Bu Elsa ya. Bu Elsa. Oh, komunikasi sama Bu Elsa gimana nih? Aku waktu itu sekali pernah ngechat, baik sih alhamdulillah. Enggak ya. Alhamdulillah. Santai, Bu Elsa. Oke, Cai Jahe. Ini boleh gak sih kalau misalkan ada orang di luar ESA tapi punya di luar komite juga tapi punya ide pengen pengen nih masukin mading digital atau mading fisik gitu, boleh gak sih? Boleh Boleh banget. banget, itu ngebantu kita. Iya, itu sangat ngebantu job desk kita. Jadi kalau kalian yang punya apa aja lah mading yang mau ditempelin, kasih ke kita. Sebentar. Terus jadi kok kayak marah-marah gitu ya? Kok kayak marah-marah gitu ya? Enggak, aku kan baik hati. Oh gitu. Aku kan penjurusan teaching, tidak boleh. Iya. Masuk teaching. Tapi ini seperti Teh Cai yang kita kenal ya. Ya, soalnya udah beberapa bulan yang lalu si Teh Cai itu berubah, tahu, kayak ini bukan Teh Cai yang kita kenal. Aduh, aku gak ikutan ya. Oke, ada pertanyaan gak sih kalian dari balik kamera? Iya, ada nggak? Pasti ada sih. Yang di belakang kamera. Kepo tentang mading gitu. Ada gak? Mungkin next buat mading bagusnya kayak gini masukan gitu, ada gak? Keren banget yang Bookflix. 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 Keren. Oh ya, aku kemarin dapat masukan dari anak-anak sastra Inggris juga. Katanya mading tuh nanti deh aku lupa, nanti aku kasih tahu. Pokoknya ada yang ngasih inspirasi buat mading buat periode selanjutnya nih yang pegang PJ mading. Pokoknya ada inspirasi katanya. Keren. Oke. Angkatan berapa tuh? Aduh, aku lupa lagi. Nanti aku kasih tahu aja langsung ke kamu ya. Oke, terakhir nih. Harapan kalian sebagai PJ mading. Harapan buat nanti. Buat nanti. Kayak mungkin selanjutnya ditambah ini kayaknya bagus deh. Oke, kalau dari aku berharap Semoga semoga PJ Mading selanjutnya lebih kreatif, lebih pintar daripada kita, Amin. lebih gercep, Amin. lebih apa ya, pokoknya yang terbaik aja deh. Semoga next apa ya? Aduh, juga nggak tahu deh. Baik-baik. Udah. Kirain mau ngomong lagi. Udah. Kalau dari aku ya semoga PJ Mading selanjutnya itu sama kayak Teh Cahaya, lebih kreatif lagi dari kita. Terus editannya pasti lebih bagus pastinya. Sama apa lagi ya? Bingung Semoga makin banyak. banyak inspiratifnya. Semangat ya buat PJ Mading selanjutnya. Oke. Mungkin
Oke, mungkin cukup dari PJ Mading ya. Terima kasih Jahe, terima kasih Cai. Ya, semoga Cai gak sedih-sedih lagi. Amin. Terima kasih ya. Dadah. Mil. Apa? Yang terakhir nih Mil. Aduh. Kok aku deg-degan ya? Sama Mil. Reg. Kita panggil nih bintang tamu kita yang membantu podcast. Ya podcast kita ada 3 PJ. Oke, jadi Mil. Jadi guys, sekarang tuh masuk aja. Jadi sekarang adalah PJ Podcast ya yang selama ini bikin video podcast. Jadi di balik video podcast saya tuh ada saya sebagai PJ, ada Regia sebagai PJ juga, dan tentunya ada Mila. Jadi kasih. Aduh, nanya apa ya, kita yang bikin podcast, kita yang. Ya udah aku aja deh yang nanya. Boleh. Nah, kan Gia sama Gia, ini Gia. Oh iya, kita namanya Gia ya. Gia sama Gia, pokoknya buat Gia ini. Kan kalian editor juga. Ya. Gimana sih rasanya kalian ngedit video podcast, terus pasti kan kalian juga kayak dikejar-kejar deadline kan, kayak ini video podcast mana kok belum diupload, itu gimana rasanya? Mungkin ya aku mah Enggak sebentar. Aku mau ralat dulu bentar. Iya, sebentar dulu. By the way, kita kan duduknya jauhan ya. Kamu sih marahan ya sama aku. Kamu hamil ya? Naon hamil teh? Boleh ngomongin teh? Boleh, sok silakan ngomong. Iya, tadi aku mau ralat dulu perkataan dari kamu. Sebenarnya editor tuh Kang Gia doang, aku. Enggak bareng sama Gia. Oh, kamu jangan gitu. Aku sedikit lah membantu di sini mah. Tapi kan maksudnya masih ada sedikit. Iya, ada kontribusi juga. Ya. Sedikit tapi. Kamu merasa bersalah tidak? Merasa tuh. Sekarang maafin dulu, maafan. Enggak usah. Regia banyak bantu, enggak usah gitu. Aku yang edit sama Regia. Iya, kan Regia banyak. Enggak, dia tuh malu aja kalau dia ini itu. Iya, sampai kita harus telepon dulu mamahnya ya buat datang ke sini. Oh iya, itu podcast kemarin tuh ya. Iya. Tapi dia datang, dia tepat waktu makan. Iya. Iya, oke. Keren sih Regia. Tadi tuh apa? Kesulitan ya? Iya, kesulitannya. Aduh, kesulitan tuh buat editor bikin podcast tuh kayak buat aku kayak pusing banget Mil. Oh iya. Pusing banget, kayak ini kan alatnya seadanya gitu ya. Masih nyicil juga. Jadi kesulitan buat ngedit tuh kayak ngesinkronin suara sama audio. Nah, itu PR banget Mil. Oh ya? PR banget itu mungkin kalau nyinkron sinkron suara sama video tuh butuh 10 menitan gitu buat pas banget. Nah, itu aku sempat pernah lihat konten buat auto sinkron si audio sama visual tuh, cuma aku lupa sampai sekarang. Gak dipakai? Iya, aku lupa harus pakai apa gitu biar gak manual. Aku kan manual terus gitu. Iya sih. Itu sih kesulitannya tuh kayak buat nyinkronin. Cuma buat upload sama bikin thumbnail tuh gampang lah gitu mah. Nah, Anggia. Aku nih, iya apa? Pernah gak sih udah tag video tiba-tiba hilang filenya, itu pernah gak? Aduh. Itu pernah Mil. Di episode mana tuh? episode apa ya, siapa ya? Aduh, aku tuh pelupa. Tadi aja ngambil kamera 3 kali ke kosan. Yes, yang episode Faris. Oh, iya episode Faris. Itu kan pakai kamera aku, di sana kamera Amanda. Jadi pas habis beres gitu ya podcastnya, pas aku pulang ke kosan, yang dari kamera Amanda tuh, kamera aku deh, yang kamera aku tuh kena virus Mil. Kena virus jadi kosong. Jadi videonya hilang lah gitu. Dihilang. Aduh, itu aku pusing banget. Untungnya ada dari kamera sama kamera Manda, jadi pakai dua angle lah gitu. Tapi yang penting masih bisa diupload juga kan? Iya, untungnya masih ada. Ya, gitu. Terus ya bintang tamunya nanya-nanya kayak podcast kapan keluar Mil? Podcast kapan keluar? Oh iya? Kata aku Oh iya? gimana jawabnya? Kata
nanti ya bulan depan ya. Jawab gitu. Karena kan jujur gak tahu karena kan emang videonya hilang. Terus kan kita juga sempat kayak bingung juga kan ini tag ulang apa jangan gitu. Iya. Dan ternyata tidak tag ulang guys karena Kang Gia ngeditnya keren. Jadi itu masih bisa diupload. Ini Regia tanya dong. Ya Regia, kamu mau nanya nggak? Kok kamu jadi pendiam sih? Biasanya kan kamu di tongkrongan tuh paling riuh. Kata siapa? Gila banget dia, suaranya jadi halus-halus gitu. Apa mau tanya apa? Iya enggak, kamu mau nanya nggak ke aku gitu? Kamu dulu yang nanya. Kan aku udah nanya. Belum ada, nanti dipikirin dulu. Salah tuh, pikirin dulu ya. Lanjut gak udah nih? Lanjut. Jadi PJ podcast lagi nggak nih? Iya, PJ Utama Podcast dong. Jadi bendahara aja weh. Loh, yang pasti Regia lanjut ya 2 periode ya. Iya, nanti yang masuk ESA bakal ketemu Kang Gia versi junior. Karena kan ini udah nggak masuk lagi kan, yang seniornya udah. Berarti kamu megang podcast lagi dong. Kan kamu udah pengalamannya gimana podcast tuh gitu. Oh iya ya, udah pengalaman. Iya, makanya. Iya, podcast lagi kayaknya. Kan catat ya, katanya Regia pengen masuk podcast lagi. Amin. Kamu ada rencana ngajakin anak-anak kamu gak sih buat masuk ESA? Ada. Tapi Siapa? cuman satu yang mau. Siapa tuh? Patar mau. Patar mau. Ditunggu Patar Mau masuk jadi ESA. mau jadi PJ podcast juga gak Patar? Jadi hostnya? Belum tahu tah. Kamu Kamu baru ngajak Patar doang? Iya, enggak yang lain juga tapi pada gak mau. Ya udah tuh sok paksa. Kebisa gitu atuh. Oh gitu. Oke, pokoknya Reg, harapan aku Reg buat periode kedepannya masih megang podcast ya. Ya, Soalnya itu agak ribet tuh podcast teh. Betul. Tarik-tarikin anak-anak yang lain buat bikin podcast. Kok nada suaranya kayak sedih gitu ya? Buat Mila nih, pertanyaan buat Mila. Boleh. Aduh, selama ini jadi host ya. Berapa episode? 6 kan? Wah, apa 5? Kebanyakan. 4. 1, 2, 3. Ih, aku yang edit, aku yang lupa. 4. Oh, 4 ya? 4 sama yang ini 4. Gimana sih kesannya tuh jadi host tuh? Pas awal-awal dikasih tahu jadi host podcast, kaget karena kayak, hah, jadi host gitu. Biasanya kan nggak pernah kan. Aku kan waktu pas sesi wawancara sama si Kang Wahil tuh bilang gini, kamu pede depan kamera apa belakang kamera? Aku bilang belakang kamera, aku nggak pede di depan kamera. Tiba-tiba jadi PJ podcast, jadi kan itu harus tatapan langsung sama kamera kan. Itu kayak kaget banget. Terus pas awal-awal nge-host juga, itu episode pertama tuh siapa sih? The Cirit. Ya, Cirit. Kang Kibo Oh, ya. sama Kang Adli. Sumpah itu kayak deg-degan banget karena itu kayak pertama kali ngomong gitu loh. Terus ini aku bener gak ya? Terus pas episode kedua udah agak-agak udahlah santai karena emang bintang tamunya juga udah agak deket sama aku gitu. Terus dapat masukan juga. Pokoknya jadi host podcast itu seru-seru gimana gitu. Seru ya? Seru. Seru lah. Awalnya deg-degan tapi biasalah gitu ya. Iya. Tapi keren loh Mil. Aku tadi kan sempat jadi host kedua gitu ya. Kayak jir. Kayak aku kemarin dari awal kan nyuruh Mil gini-gini ya Nadia nanyanya gini. Ternyata pas aku nyobain tuh kayak wah. Iya kadang-kadang kayak ngeblank ya, gitu. Kadang-kadang pas jadi host podcast itu kita mau nanya apa, tapi yang diucapinnya tuh apa gitu. Jadi kayak loh kok nggak sinkron, terus mikir lagi ini gimana ya, harus nanya apa lagi ya. Terus kadang si pertanyaan yang kita lontarkan ke si pembicara tuh nggak sesuai ekspektasi kita loh jawabannya tuh. Kayak ekspektasi kita jawaban dia bakal gini bakal panjang gitu. Ternyata cuma kayak satu kata 2 kata, oke, hah udah Ya, terus itu. aku nyapa lagi nih kayak gitu sih. Struggle-nya di situ sih. Tapi Mila keren sih, Mila keren. Aduh aku baper. Gak gampang buat jadi host tuh, gak gampang. Asli gak gampang. Aku mah kebayang deh kalau Regia jadi host podcast tuh. Kayaknya kalau nanya tuh, Mila, kamu sekarang jadi host ya. Coba contohin kalau kamu jadi host. Coba. Kamu jadi host sekarang, kamu jadi host. Tapi ini mau nanya beneran? Iya, sok boleh. Nanya beneran tapi harus dijawab. Iya kan ini dijawab. Emang dari tadi pertanyaan dijawab. Aku teh
pernah dengar kan kamu teh kayak pernah kayak suka ngedubbing suara. Benar enggak? Kalau suka ngedubbing dibilang suka ya suka, tapi nggak sesering itu juga, cuman bisa aja sih, bisa. Maksudnya bisanya juga kayak ya udah bisa, tapi nggak bisa banget gitu. Tapi kenapa nggak diterapin di podcast buat gimmick gitu? Masa di podcast harus dubbing biar buat gitu. gimmick aja sih sebenarnya. Sebenarnya harus gitu ya. Iya. Baiklah, sekarang aku akan memulainya dengan berbicara seperti ini. Coba dong, suruh cobain dubbing. Oh iya, coba dubbing Apa? atuh. Kasih kata-katanya dulu dong, kan sebelum ngomong tuh harus. Itu yang tadi, yang seru tadi, Yang intinya seru. komunikasi. Baiklah. Untuk episode kali ini adalah intinya komunikasi. Lalu sebenarnya coba-coba ngedubbing kayak gini tuh gimana ya? Kayak waktu itu tuh kan sering nonton film Barbie. Terus kan suaranya tuh kayak gitu. Terus mikir kayak kok bisa ya mereka suaranya kayak gitu, atau emang mereka waktu ngobrol kayak gitu. Ternyata enggak, ternyata kan itu buatan gitu ya. Terus nyoba. Nah, bisa ternyata kalau dilatih itu bisa sebenarnya, setiap orang tuh bisa kayak gitu. Berarti belajar, Mila? Belajar Atau waktu gabut bisa doang. langsung? Enggak bisa langsung. Kamu juga bisa kayaknya dia. Coba deh. Enggak. Coba. Enggak bisa. Coba. Aku bisa. Coba. Tapi harus dipegangin mic-nya. Aku bisa dubbing suara jangkrik. Iya, jangkrik. Besok. Jangan bikin itu. Benar. Gila. Ternyata sesepuh suara jangkrik itu Kang Gia, guys. Oke. Apa ya? Nanya apa lagi ya? Aduh. Pokoknya buat kalian yang nonton video ini terus mau bikin podcast kepo sama tentang podcast, boleh masuk Biro 4 terus jadi PJ podcast juga ya. Oke, mungkin Mil, Reg ada pertanyaan terakhir gak Reg? Atau mau ngomong apa gitu? Apa ya? Si Regi mah dari tadi ditanya apa ya? Nanya tuh Oke. hostnya nanya. Aku yang nanya ya. Iya. Pesan buat PJ podcast selanjutnya. Beli alat baru. Sama tambah inilah personilnya kurang kayaknya. Betul. Kira-kira berapa orang minimal 45 lah buat cukup. PJ podcast? Iya. Itu udah termasuk host. Iya. 4 sama 5 ya. Iya. Emang podcast itu bertiga tuh nggak bisa. Tapi mati. nggak bercanda bisa, cuman ya kita kewalahan juga sih. Dia harus ditambah lagi personilnya aja gitu. Ada lagi? Dari Mila, kesan pesannya selama jadi host atau tahun depan jadi host lagi? Aduh, mampus saya. Enggak. Mungkin kalau pesan dari aku yang buat dari host, yang mau jadi host podcast, gimana ya? Apa ya? Kayak ya udah kalian percaya aja gitu, ngobrol depan kamera itu ternyata tidak seseram itu kok. Terus pede juga, terus pokoknya harus banyak ngomong juga gitu. Gitu sih. Terima kasih. Mungkin Kang Gia ada, Kang Gia. Kalau dari aku, semoga PJ Podcast periode selanjutnya itu makin keren, makin rapi ya videonya, makin editannya, pokoknya makin keren deh. Amin. Terus apa ya? Kalau untuk kesan selama ini ngedit tuh ya pusing tapi seru gitu Mil. Pengalaman pusing. juga ya. Pengalaman. Edit podcast tuh pusing tapi seru juga, kayak bangga gitu. Ini hasil editan aku udah upload di YouTube gitu. Pokoknya seru lah kalau kalian masuk jadi PJ Podcast itu. Oh iya, mungkin buat nanti host podcast jangan lupa buat cari tahu informasi tentang gestar yang bakalan kalian undang, karena itu penting banget, sumpah penting banget. Kalian harus banyak kepoin mereka, kegiatan mereka tuh apa aja, biar nanti ngobrolnya juga enak. Terus mungkin kesulitan menjadi host podcast itu adalah saat membuat pertanyaan, tapi nggak apa-apa, itu seru kok. Oke, mungkin udah cukup waktunya Mil. Betul. Ya, karena udah
kemalaman juga ya, kemalaman juga. Iya. Ada kata-kata terakhir, Rik? Kata-kata hari ini, Rik? Kata-kata hari ini. Apa ya? Apa ya? Apa ya part sekian? Apa ya? Apa ya? Kata-kata terakhirnya itu apa ya? Yang penting komunikasi. Oke, sekian Mil podcast terakhir. Aku di sini, masih di sini. Ya, podcast terakhir saya di periode ini. Mungkin Mila sama Regia itu lanjut. Oke, mungkin ini episode terakhir buat periode kali ini. Nanti bakal dilanjut lagi episode selanjutnya sama periode baru ya. Baru ya. Oke. Orang-orang baru. Oke, yang di belakang layar boleh masuk dulu. Gak apa-apa. Oke, lanjut dulu. Gak kerasa ya, Mil. Aduh, ada seneng, ada sedih gitu mau kayaknya gitu. tapi kan dia kayaknya bebannya agak terhapus sedikit ya. Karena udah agak mikirin harus ngedit lagi nih. Oke. Terakhir, terus aku bilang Anxiety Time, jangan lupa passwordnya ya. 1, 2, 3. Anxiety Time. Spill the tea. Dadah. Biro 4 jaya. Aduh. Apa tuh? Hari ini adalah bareng. Yang penting komunikasi. Dadah.